halo, apa kabar Anda semua? Nggak kerasa, ini sudah hari Kamis, sebentar lagi hari Jumat, akhir pekan, waktu terus berlalu, dan juga sebentar lagi akan ada libur Natal dan Tahun Baru. Nah, tapi tadi pagi, Bung Rocky ketika buka-buka media online, saya kaget-kaget ketika lihat sebuah foto Presiden Jokowi mencoba mobil baru. Saya pikir tadi mobil SMK gitu, udah menghasilkan mobil listrik. Jadi saya kemudian jadi dejavu nih, seperti tahun 2014 lagi deh kayaknya. Makanya yang deg-degan memang, jangan diem dulu, SMK udah dibikin. Ternyata itu MBC, SMK Mitsubishi. Ya, mungkin beliau, Pak Presiden, berupaya untuk mengenang masa-masa jayanya ketika SMK itu lalu lalang di lintas Sumatera, lintas Jawa. Pada waktu itu, zaman ketika SMK masih berjaya di negeri Wakanda. Ya, nah, tapi kalau soal jajal-menjajal mobil ini kan kita ingatnya jadi Pilpres 2014, Bung Rocky, dan harusnya kan pada Pilpres 2024 Pak Jokowi ini nggak akan nyalon lagi. Jadi orang bertanya-tanya nih, ini ada juga yang bilang dejavu, ada yang bilang traumatik. Wah, ini berlebihan ya komentarnya yang bilang traumatik gitu. Saya kira beliau, Pak Presiden, coba mobil listrik Jepang itu karena beliau bersiap-siap untuk nyupir sendiri pulang ke Solo gitu. Mungkin sebelum 2024 mungkin buat ngangkut dokumen. Ya, yang tafsirnya macam-macam. Saya memang begitu buka itu dan lihat komentar-komentarnya dari teman-teman memang lucu-lucu. Tapi itulah realitasnya. Jadi selalu kita mengingatkan para politisi bahwa sekarang kalau mau pencitraan itu message-nya mesti clear gitu, karena publik bisa menafsirkan macam-macam. Sampai sekarang misalnya Bu Puan yang di menanam padi di sawah itu juga masih jadi polemik panjang karena PDIP juga coba menjelaskan gitu bahwa memang itulah yang benar proses menanam padi. Jadi ini hanya saja catatan dari kita ya, bahwa penting dipikirkan ketika membuat semacam kampanye publik, message-nya apa, medium-nya apa, dan kira-kira persepsi apa yang akan diterima oleh publik. Itu pentingnya persepsi tadi. Jadi begitu diedarkan, ya udah itu udah jadi wilayah interpretasi publik. Jadi ngapain PDIP mesti jelasin lagi cara menanam padi memang begitu. Buat apa membela hal yang memang nggak diperlukan? Kan begitu sesuatu itu tampil di publik, dia masuk di dalam dunia ketiga yang biasa langsung beredar di situ. Sama juga nih Pak Jokowi nanti buzzernya juga akan, wah memang begitu model mobil listrik memang mesti ringan. Nah, semua juga tahu itu mungil gitu. Tapi poinnya bukan itu. Di belakang itu orang berpikir mungkin, oh kalau begitu Pak Jokowi memilih mobil yang warnanya putih supaya nanti ditulis PCR mobile. Itu nanti itu. Nah, PCR sebetulnya buat nyuntik orang. Ya. Nah, kita masih terus ngomongin persepsi publik ya, karena Anda juga tadi menyinggung PCR yang sekarang sudah berkembang menjadi skandal PCR Gate. Nah, pemerintah baru saja mengumumkan bahwa nanti Natal dan Tahun Baru itu semua daerah, semua wilayah itu akan statusnya level 4 ya. Jadi saya kira wajar sebenarnya karena akan terjadi pergerakan massa besar-besaran dan sebagainya gitu. Tapi dan kemudian Presiden Jokowi juga mengingatkan akan adanya serangan baru dari COVID. Tapi persepsi publik lain lagi nangkapnya juga, Bung Rocky. Nah, ini dia justifikasi untuk jualan PCR lagi. Lagi-lagi begitu persepsi ini. Ini yang agak berat ini kalau caranya begini komunikasi publik itu ya. Jadi udah terbentuk persepsi itu dan nggak bisa diubah bahwa istana ini memang mau bisnis. Pasti orang agak bahwa sebetulnya lagi alasannya tuh. Jadi salah satu alasan adalah masih ada stok PCR yang harus dipun kemarin, dan itu menandakan bahwa polisi memang serius dan artinya bahwa polisi ingin membongkar. Jadi sementara skandal dibongkar, bulan ribut-ribut penerbangan itu mesti diberitahu berapa orang yang terpapar sebetulnya yang dibatalkan oleh dalam penerbangan, harus supaya kita tahu seberapa luas eskal di bidang penerbangan, di bidang transportasi antar kota. Ini nggak pernah ada berita. Jadi jangan-jangan sekedar memang buat laku doang tuh, nggak perlu diberitahu pada publik berapa sih yang terpapar, berapa yang dibatalkan tiketnya tuh karena gagal tes PCR tuh. Jadi soal-soal semacam ini yang membuat betul publik menganggap, oh bisnisnya jalan terus. Jadi inilah kita senang-senang aja sebetulnya, karena kekacauan bakal terjadi lagi kan.
Dan posko-posko pelaporan PCR sekarang udah mulai dibuka dan udah banyak yang melapor yang menganggap bahwa memang kita dirampok gitu. Jadi perampokan masih berlangsung, tapi penimbunan upaya untuk dapat untung lagi masih berjalan. Begitulah kekacauan koordinasi. Satu kekacauan ditutupi dengan kekacauan lain, persepsi tetap bahwa PCR adalah bisnis istana. Nggak ada hubungannya dengan COVID. Jadi begitu. Iya. Padahal sebenarnya Bung Rocky ya, soal COVID ini kan serius ya, karena juga terjadi di negara-negara lain, bahkan negara Eropa yang rata-rata tingkat vaksinasinya sudah di atas 70% itu terjadi kembali gelombang COVID baru ya. Dan ini tentu saja karena apa? Karena orang merasa terlena, sudah merasa dia vaksin 2 kali, dan kemudian mulai sembrono, tidak melakukan 3M. Tetapi dengan ketidakpercayaan publik yang semakin luas, ini kan menurut saya jadi sangat berbahaya gitu. Betul, jadi Presiden justru menebarkan ketidakpercayaan publik. Dia menebarkan, karena dia wanti-wanti nanti akan ada peningkatan, karena itu orang dianggap siap-siap PCR. Sekarang orang akan balela buat PCR. Demikian juga orang akan menganggap bahwa ya keadaan sekarang kita nggak tahu PCR-nya benar apa enggak. Isinya air putih atau preparatnya untuk tes itu kadaluarsa atau palsu segala macam kan. Sebetulnya kan intinya orang merasa aman kalau Presiden terus-menerus mendorong kita untuk pakai masker. Sekarang isunya dipindahin ke PCR. Padahal kalau orang udah antigen, udah tes antigen atau apalagi PCR, dia merasa aman aja, maka dia buka maskernya kan. Jadi nggak ada semacam pendidikan yang total bahwa yang penting adalah pakai masker, bukan PCR. PCR buat mendeteksi, tapi masker buat mencegah. Nanti orang anggap, oh kalau udah PCR berarti 3 hari kemudian ya udah nggak perlu pakai masker tuh. Kalau antigen 1 hari tuh. Jadi nggak ada konsep yang ditanamkan oleh Presiden pada publik. Apa artinya menjaga protokol kesehatan itu? Ini soalnya nih. Nah, sekali lagi kita harus katakan bahwa Presiden bicara terus-menerus, tapi konsep dasarnya apa yang masuk di publik apa? Di luar negeri orang tetap pakai prokes karena tahu bahwa jaga jarak itulah cara untuk mengamankan diri, bukan dengan PCR. Iya. Gitu. Okay. Saya kira kita bersama para tenaga kesehatan, bersama dengan para epidemiolog, itu bahwa salah satu cara yang paling mudah mencegah penularan COVID itu adalah tadi dengan menekan protokol 3M tadi. Jadi orang sekarang udah mulai lupa. Orang lebih ingatnya PCR gitu dibandingkan 3M. Sama-sama 3 huruf. Tapi dampaknya berbeda banget gitu kan antara 3M dengan PCR itu, Bung Prof. Ya itu betul. Jadi tadi kita mau terangkan pada kekuasaan, Anda itu, hai istana, konsisten di dalam menjaga jarak itu tuh. Jadi kalau dipamerkan terus pakai masker, lalu tiba-tiba isunya pindah PCR, ya orang menganggap ya kalau begitu nggak perlu pakai masker. Jadi poin saya adalah konsistensi di dalam kebijakan. Ini sebetulnya intinya dari awal, konsistensi. Kalau konsisten dari dulu PCR, masker itu lama-lama nanti foto Pak Jokowi pakai masker dicopot aja maskernya kan. Pak Jokowi cukup dengan pakai tangan kanan itu, ini jarum suntik nih. Kalau mau divaksin, yang sebelah kanan adalah congkel-congkel hidung itu. Nah, semua ini kan nggak masuk di kepala rakyat. Saya lihat memang ada pelonggaran tuh, rakyat merasa yaudah udah 2 tahun ngapain lagi pakai masker, kan udah PCR, udah divaksin segala macam. Jadi intinya adalah jaga jarak itu aja sebetulnya. Pakai masker juga nggak perlu pakai masker, kalau jaga jarak 10 km sih nggak perlu pakai masker. Tapi poin kita itu yang terus kita terangkan bahwa ini konsep COVID ini justru berlanjut karena nggak ada hal yang betul-betul dimasukkan ke dalam kesadaran publik. Publik nggak sadar itu. Tiba-tiba meledak isu dan publik menganggap memang kita dirampok, maka publik marah tuh. Kita sekaligus saja nggak usah pakai masker, percuma juga. Jadi itu intinya tuh. Jadi ya kita kembali tetap mengkampanyekan soal itu. Pentingnya kembali menjaga jarak, mencuci tangan, dan kemudian memakai masker. Dan kalau kita di media menjaga jarak dengan kekuasaan itu sangat penting, karena kalau media yang tidak menjaga jarak dengan kekuasaan yang terjadi penularan. Jadi kita tetap ingin agar supaya ada kesepakatan di antara masyarakat untuk menjaga dirinya sendiri, dan rakyat sudah sadar bahwa oke, kalau kita ingin tumbuh sama-sama, tolong pemerintah tuh pakai otak gitu.
kalau rakyat disuruh pakai masker, oke, pemerintah pakai otak dong. Jadi itu kira-kira pesan kita pagi ini. Ya. Oke, jangan lupa juga Bung Rocky, sampai hari ini Pak Jokowi belum ke Sintang dan ini sudah memasuki minggu keempat. Pak Jokowi ditunggu. Saya kira dengan kehadiran beliau ke sana itu kan setidaknya membesarkan hati masyarakat Sintang, memberikan harapan gitulah ya. Karena kalau enggak nanti dia berpikir ini Pak Jokowi cuma sibuk meresmikan jalan tol tapi nggak tahu bahwa infrastruktur di Kalimantan Barat hancur semua karena banjir yang sudah hampir 1 bulan. Itulah pencitraannya ada di atas mobil listrik. Sementara di Sintang itu bahkan mobil mogok pun bergelimpangan, dia nggak peduli kan. Ya. Jadi mau pilih mana? Mau lihat Sintang dalam upaya membesarkan hati rakyat Sintang yang lingkungannya itu parah betul. Sintang itu banjir udah 40 hari itu. Dan itu artinya ada deforestasi itu. Tapi Presiden seperti menganggap, biarin aja mobil-mobil mogok di Sintang. Yang penting ada mobil listrik baru yang saya pakai tuh buat pamer-pamer kan. Jadi ini kontrasnya tuh. Jadi pemimpin yang betul-betul dia nggak tahu idenya apa, dia bawa pakai mobil listrik itu kan. Membanggakan apa pada saat yang sama banyak mobil yang mogok karena banjir kan. Ini nggak nyampe itu otaknya. Maksudnya otak kabinet. Dan kabinet ini kabinet Wakanda. Oke. Saya kira itu catatan kita hari ini, Bung Rocky ya. Kalau mau diterima syukur, kalau nggak mau ya kita masih akan terus bersuara. Memang kewajiban kita untuk menyuarakan hal-hal semacam ini terus menerus dan tetap menjaga jarak dengan kekuasaan. Ya, saya dorong terus agar supaya soal PCR Gate ini dibongkar itu. KPK, masyarakat sipil semua sekarang dalam satu nafas, yaitu membongkar skandal penipuan PCR Gate. Dan itu potensial untuk mempercepat endgame. Ya, oke. Terima kasih, Bung Rocky.